One-Stop kali ini kita akan membahas topik usut manipulasi clue. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber pengamat kebijakan publik Lisman Manurung. Namun pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut topik ini, kita saksikan dulu paket berikut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku masih menemukan oknum pegawai negeri sipil DKI yang memanipulasi laporan melalui aplikasi Clue. Modusnya, mereka melaporkan sendiri permasalahan yang terjadi, kemudian dikerjakan agar mendapatkan poin demi kepentingan pribadi. Ahok menegaskan akan memperbaiki sistem ini. Ia juga mencatat ada sekitar 10% laporan Clue yang dimanipulasi. Oleh sebab itu, Basuki menilai inspeksi mendadak atau sidak masih diperlukan karena meski telah menggunakan sistem berbasis elektronik, masih banyak oknum pegawai negeri sipil yang bermain. Clue dinilai sarana yang baik bagi pemetaan masalah di Jakarta, penyerap aspirasi warga Jakarta melalui teknologi dan relatif mudah dilakukan. Lalu, apa yang harus dilakukan agar manipulasi bisa dicegah? Dan benarkah secanggih dan sebaik apapun aplikasi akan sia-sia jika tidak didukung SDM, pemimpin, atau lurah yang amanah? Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, dengan topik usut manipulasi Clue, saat ini Lanstock juga sudah tersambung dengan Bapak Setiaji, Kepala UPT Jakarta Smart City. Selamat siang, Pak Setiaji. Siang, Bu. Siang. Ya, ini ada manipulasi terhadap Clue. Manipulasi seperti apa sebenarnya dilakukan dan siapa saja yang melakukan manipulasi ini kalau yang sesuai dengan data yang sudah didapatkan? Ya, jadi sebenarnya yang disebut manipulasi ini adalah lebih ke mencoba untuk memperbanyak laporan ya, laporan supaya poin ataupun juga ranking tiap masing-masing kelurahan menjadi lebih tinggi. Poin dan rankingnya itu dampaknya akan seperti apa terhadap kelurahan? Ya, artinya kan gini, mereka kan akan menjadi tercatat poinnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Oke. Dampaknya apa Pak Setiaji kalau poinnya lebih tinggi? Artinya dilihat kinerjanya menjadi lebih baik. Oke. Apakah ini juga berpengaruh terhadap ada insentif yang diterima oleh para ketua RT atau RW, Pak, untuk melaporkan satu laporan dihargai Rp10.000? Apakah itu berpengaruh juga terjadinya manipulasi Clue ini? Kalau ini hal yang beda ya. Kalau yang RT RW yang disebut manipulasi ini kan adalah oknum di kelurahan yang berlomba-lomba untuk memperbanyak laporan di lingkungannya. Okay. Sementara kalau ini kan Pak RT adalah inisiatif dirinya sendiri untuk melaporkan. Oke, Pak Setiaji, ketika kinerjanya dinilai menjadi lebih baik karena poinnya lebih banyak, rankingnya lebih tinggi, kemudian lanjutannya apa Pak? Apa yang akan mereka dapatkan ketika kinerjanya itu dianggap lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain? Ya, kita juga menganut semacam reward and punishment ya. Untuk yang poin-poinnya tinggi, seperti tahun lalu kita memberikan semacam reward dari Pak Gubernur, ataupun juga reward yang lain seperti promosi ke tempat yang lebih jabatan lebih tinggi. Oke, yang akan mendapatkan reward itu apakah kepala kelurahannya atau siapa yang di kelurahan itu yang akan mendapatkan? Ya, biasanya tentunya adalah pejabat tinggi di lingkungan itu ya. Oke. Seperti Pak Lurah. Artinya manipulasi ini dilakukan atas persetujuan lurah setempat. Nah, saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Dan sebenarnya kasus ini sudah berlangsung lama dan kita sudah memperbaiki dari sisi sistemnya supaya penilaiannya itu dan rankingnya tersebut kita rubah. Sejak kapan Pak manipulasi ini terjadi? Itu berlalu pada tahun lalu ya. Jadi sebelum sistem kita dirubah itu semenjak sebelum Oktober 2015. Pada waktu itu poinnya adalah poin yang paling banyak laporannya, poinnya makin tinggi. Bagaimana ini diketahui Pak Setiaji? Iya, sebenarnya ada juga laporan dari masyarakat. Jadi kita juga mengandalkan juga polisi Clue ya. Jadi kita juga mengandalkan masyarakat untuk sama-sama mengawasi laporan-laporan yang diajukan ataupun juga diberikan oleh bukan hanya masyarakat tapi juga
pihak yang mendownload clue. Nah dari situ muncullah istilah tuyul dan sebagainya, laporan-laporan yang dilaporkan oleh oknum tertentu, kemudian dia sendiri yang men-solve laporan tersebut. Biasanya laporan seperti apa Pak yang dimanipulasi ini Pak Setiaji? Laporannya tentunya sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Dia foto misalnya ada sampah yang sebenarnya mungkin sampah itu tersebut ditaruh oleh pihak tertentu tersebut. Oke. Artinya sebetulnya ini ada settingan Pak ya? Ya, bisa ada settingan seperti itu. Nah, kemudian itu sudah kita perbaiki sistemnya sehingga poinnya adalah yang paling banyak laporannya malah kita bikin minus. Nah, itu berdampak terhadap laporan yang menurun drastis setelah dilakukan perubahan poin tadi. Oke. Ada berapa banyak kelurahan Pak yang terdeteksi? Nah, kami mengidentifikasi ada sekitar 4 kelurahan yang anomalinya sangat tinggi. Ya, tadinya ada sekitar 900 laporan, tiba-tiba anjlok menjadi sekitar hanya 100 ataupun juga 200. Nah, itu anomali yang sangat tinggi. Jadi ada top 4 lah. Jadi sekarang yang dicurigai adalah jika laporan justru malah menurun atau terselesaikan dengan cepat, itu justru patut dicurigai. Itu ada settingan seperti itu ya Pak? Iya. Oke, kalau kita baca di media-media online Pak, ada sekitar 10 laporan di Clue itu yang 10%. Laporan di Clue itu dimanipulasi. Itu pernyataan dari Pak Ahok sendiri. Iya. Nah, kalau dikatakan ada reward and punishment apa yang sudah diberikan kepada mereka yang melakukan 10% informasi yang manipulatif ini? Ya, bagaimana tadi saya sebutkan, jadi selain reward ada punishment-nya tentunya biasanya ada pemecatan ya, ataupun juga biasanya atau sudah dilakukan Pak? Sebenarnya ini sudah dilakukan sebagaimana yang di berita di online sendiri juga sudah disebutkan kan oleh Pak Gubernur. Oke. Pak Setiaji, ini tadi Bapak sampaikan ini sebenarnya sudah terjadi sejak Oktober tahun lalu. Nah, kalau memang sudah diketahui ada manipulasi dan terlihat juga dari angka laporan yang semakin menurun dan cepat teratasi, bagaimana apa yang dilakukan oleh UPT sendiri, Jakarta Smart City, ataupun dari Pemprov DKI Jakarta untuk meredam manipulasi itu, Pak? Ya, tadi sebagaimana saya sebutkan, kita merubah kriteria penilaian yang tadinya adalah sebanyak-banyaknya laporan mendapatkan poin tertinggi, kita rubah menjadi dengan model minus. Yang makin banyak laporan justru semakin minus, karena dianggap Pak Lurahnya tidak kerja di lingkungan tersebut. Artinya kalau semakin banyak laporan, semakin banyak permasalahan yang seharusnya mereka tangani tanpa laporan. Nah, itu kita rubah menjadi minus. Oke, menarik sekali nih Pak Setiaji. Di studio sudah ada Pak Lisman Manurung, Pak, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Lisman, bagaimana Pak Lisman melihat ini? Iya, sebenarnya ini adalah tipikal pengumpulan data di kantor-kantor pemerintahan. Maksudnya tipikal nih gimana? Senang membuat pimpinan senang kan gitu ya. Jadi saya mengumpul data. Apa dulu istilahnya ABS? Iya. Dan itu menjadi itu sudah tipikal kan? Saya kira tidak hanya di kantor DKI. Jadi ada keinginan untuk menyenangkan pimpinan. Berapa tuh yang rusak? Sedikit Pak. Terus berapa yang bagus? Banyak Pak. Selalu usaha ini sudah menjadi jadi culture kita dalam pengumpulan. Tapi bukankah yang clue tadi yang terdeteksi adalah kalau yang jeleknya itu banyak sekali gitu dan terus mereka selesaikan? Tentu yang paling pokok kita lihat di sini kan bukan soal datanya, tapi keinginan dari setiap orang untuk menyenangkan pimpinan dan memberi data yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Tetapi dengan munculnya instrumen pengumpulan data, sebenarnya clue ini kan instrumen pengumpulan data, tapi dia sangat definite, pasti kan gitu loh. Nah ini kan menjadi membuat kaget semuanya, wah. Sampah katanya, sampah kan misalnya ditulis secara narasi sejumlah kecil sampah gitu, tapi begitu dipotret jembatan itu ditumpukin sampah, kecil yang mana kan gitu loh. Nah, saya kira ini adalah gejala yang baru yang menurut saya mungkin sangat terasa di DKI. Saya sering melakukan penelitian ya maaf nggak bisa kita gunakan itu kalau data dari kalau kita lihat waduh ini nggak match dengan apa yang kita tahu, dan untuk minta data yang real harus melakukan survei sendiri dan seterusnya.
Nah, jadi yang oleh karena itu saya melihat gambarannya begini. Ini adalah gelagat baru yang harus kita encourage terus. Menurut Anda, Clue ini sebagai sebuah tool, apakah lebih banyak memberi dampak positif terhadap apa yang ditujukan dengan dibuatnya Clue ini? Oh iya, tentu. Atau justru malah jadi bikin banyak orang jadi bersikap manipulatif? Manipulatif akan namanya pertama sekali dia lihat bahwa wah kok kalau begini kita manipulate. Tetapi kan dia sangat definite ya, data yang diberikan ini kan nggak bisa dibantah gitu loh, berupa gambar dan juga bisa replikasi ada beberapa sama hasilnya, ya mau bilang apa lagi gitu. Nah, waktu diskusi di sini juga dengan orang yang mengelola Clue, mereka kan berharap ini menjadi satu sistem di seluruh Indonesia gitu. Ya, mereka punya value yang mau dituju bahwa saatnya tiba bahwa kita dapat genuine data gitu. Apa saja yang ditemukan, datanya jelas. Kalau masyarakatnya partisipatif, artinya semua masyarakat juga ikut terlibat dalam upaya membangun kotanya kan? Saya kira akan demikian karena nanti kalau pemilihan ketua RT akan ditanya, ini manipulator siapa sebetulnya. Nah, Pak Lisman, menyelamatkan Clue, tadi yang dikatakan Pak Setiaji sekarang penghitungannya poinnya adalah dibalik seperti itu. Nah, itu bisa mengurangi tidak Pak terjadinya manipulasi seperti ini? Mungkin bisa, tetapi yang paling pasti adalah masyarakat juga akan melihat kan gitu, akan menilai bahwa ada apa dengan lurah saya, kok lurah sebelah nggak begitu, gitu loh. Kan satu, yang kedua masyarakat pemilih ketua RT itu kan lama-lama makin kritis kan, dan tahu bahwa mereka dapat uang juga. Saya ke Pak Setiaji sebelum kita jeda. Pak Setiaji. Ya Pak Setiaji, tadi ada istilah tuyul. Iya. Itu apa maksudnya Pak? Itu tadi yang melaporkan manipulasi tadi. Ya. Dan mereka itu adalah oknum di pemerintahan daerah tingkat lokal. Ya, artinya bukan bisa jadi bukan PNS ya, tapi mereka menyuruh seseorang untuk melaporkan gitu. Nah, itu kita sebut tuyul tadi. Mengatasnamakan lurah atau RT atau seperti apa begitu Pak? Ya, karena di dalam aplikasi itu kan tidak disebutkan nama ya, anonim dan sebagainya. Itu bisa siapa saja mereka. Pak Setiaji, tadi Anda mengatakan juga dan itu mengkonfirmasi apa yang menjadi berita di online bahwa ada beberapa yang dipecat Pak ya? Atau diberi sanksi? Iya. Berapa banyak Pak yang diberi sanksi terkait manipulasi data ini? Saya nggak cek datanya, tapi karena ini sudah berlangsung lama ya, sebenarnya sudah ada beberapa kali pergantian dilakukan, dan kita sering rutin melakukan pergantian setiap Jumat biasanya terhadap beberapa pejabat yang melakukan seperti hal tersebut. Itu dari tingkat lurah sampai tingkat di bawahnya? Lurah udah paling level bawah. Ya, palingnya ada level lurah ataupun kasih yang mengoperasikan Clue tadi. Baik. Pak Setiaji, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk pemirsa, masih di topik usut manipulasi Clue. Kami juga mengundang partisipasi Anda pemirsa untuk menelpon ke nomor telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Dan kita kembali ke Pak Setiaji. Kalau tadi Pak Setiaji juga sempat menyebutkan tuyul itu tadi Pak. Nah ini memang di Clue saat melaporkan memang tidak ada nama orang yang melaporkan seperti itu. Bisa saja yang melakukan memang oknum atau memang lurah setempat atau Pak RT atau Pak RW, tapi bagaimana untuk mengetahui laporan ini memang direkayasa dan nantinya ada punishment terhadap yang melaporkan kalau memang itu tidak benar, Pak Setiaji? Dulu kita juga pernah punya kasus ya yang sama, jadi ada Pak RT yang malah nggak suka sama Pak Lurahnya, dia melaporkan. Ada sentimen pribadi juga ya Pak ya? Iya, ada sentimen pribadi. Kemudian kita bisa lihat di sistem adalah anomali ya, karena kebiasaan orang lapor itu kan ya mungkin dalam 1 menit dia ngelapor 2 kali, ataupun di dalam rentang 2 menit dia ngelapor 2 kali ataupun 3 kali. Nah itu kita cek secara sistem. Nah, dari situlah kita bisa tahu bahwa ini adalah laporan yang sebenarnya adalah manipulasi dan sebagainya. Pak Setiaji, ini kalau dikatakan anomali itu ada parameternya nggak Pak?
Ya pertama adalah yang di luar kebiasaan ya, kebiasaan mereka ngelapor yang normalnya orang itu ngelapor dalam rentang waktu misalnya 5 menit, ini kok di dalam 5 menit dia bisa lapor 10 kali. Seperti itu. Ada itu Pak ya? Ada yang seperti itu juga. Rajin sekali tuh. Iya, atau banyak sekali masalah di lingkungannya gitu. Iya. Atau nggak ada kerjaan selain melaporkan itu sebetulnya? Tapi lebih ke tadi ya, artinya di luar kebiasaan lah. Oke. Nah, Pak Setiaji, ini clue ini kan sebetulnya sudah berjalan Pak ya. Dari evaluasi dari UPT, dari Pak Setiaji sendiri, apakah partisipasi masyarakat sekarang memang sudah jauh lebih baik dengan clue ini atau bagaimana? Kalau dilihat dari hasil evaluasi kami, tentunya pertama dari sisi yang download pun juga bertambah. Partisipasi masyarakat yang tadinya laporan dulu waktu kita awal-awal kali itu hanya 1.000 per bulan, sekarang malah 5.000 per hari. 5.000 per hari? Dari 1.000 laporannya. Dan itu artinya partisipasi warga meningkat, di samping kita juga punya program mewajibkan Pak RT, Pak RW untuk melaporkan. Nah itu kan jadi banyak sekali tuh Pak. Itu langsung diselesaikan oleh kelurahan setempat, oleh RT RW setempat atau kecamatan? Jadi yang menyelesaikan itu Pak Lurahnya bekerja sama dengan sudin terkait. Jadi Pak RT atau masyarakat melaporkan, kemudian kami dari aparat menyelesaikan laporan tadi. Pak Setiaji, ada tidak Pak? Tadi kalau Bapak katakan ini laporan bisa dalam 10 menit, dalam sehari bisa, atau dalam 10 menit itu bisa banyak laporan yang masuk seperti itu. Bagaimana sistem atau adakah personel yang memang mengecek kebenaran dari laporan tersebut? Apa yang dilakukan? Jadi ada dua hal. Pertama, kita juga mengajak masyarakat juga untuk sama-sama berpartisipasi. Kita punya polisi clue namanya ya. Jadi ada clue yang masyarakat, yang dari masyarakat yang sama-sama membantu kami juga untuk mengawasi laporan-laporan tadi. Jadi kalau laporannya yang kurang baik dan sebagainya, tentunya nanti kan di situ ada indikator bintang ya. Kalau bintangnya 5, artinya memang laporannya valid. Terus kemudian ada juga kita punya admin yang juga bisa membantu mengecek tadi laporan-laporan tadi. Pak Setiaji, ini polisi-polisi clue ini orang yang secara sukarela menjadi mengevaluasi, mengecek informasi-informasi yang dimasukkan ke dalam clue, atau sebetulnya orang yang ditugaskan oleh Pemprov untuk menjadi polisi clue? Enggak, ini adalah sukarela dari warga yang peduli terhadap pembangunan DKI. Dengan begitu banyak laporan, apakah banyak orang yang sukarela untuk menjadi polisi, Pak? Sampai saat ini sih memang jumlahnya masih belum sebanding ya, karena ekstensifikasinya ini lebih tinggi lagi sekarang laporannya dibandingkan juga dengan polisi tadi. Tapi dengan seiring dengan kami memperbaiki dari sisi kinerja, respon dan sebagainya, tentunya akan semakin banyak warga yang peduli terhadap laporan-laporan tadi juga. Baik. Ya, ini memang ada satu hal sebetulnya yang menarik buat saya, Pak. Kalau pelayanan publik itu mestinya nggak mesti harus di ranking-ranking juga ya. Tapi bagaimana masyarakat langsung menilai bahwa memang daerah kita itu jauh lebih baik, makanya terus mungkin dapat reward tuh lurahnya. Bukan dari itunya. Mungkin gimana Pak Alisman? Ya, jadi sebenarnya ini adalah salah satu indikator ya. Jadi selain ini kita juga punya scorecard sendiri untuk menilai kinerja Pak Lurah. Jadi ini hanya salah satu indikator. Tapi ada sisi lain juga yang kita gunakan untuk penilaian tadi. Mudah-mudahan sisi yang lainnya tidak dimanipulasi sama lurahnya ya Pak ya? Ya, insya Allah enggak. Karena kita juga sudah mempublish juga KPI ya. Jadi masyarakat juga bisa lihat nanti di kpi.jakarta.go.id itu adalah kinerja bukan hanya Pak Lurah, tapi dinas-dinas terkait juga ada di situ. Oke. Pak Alisman, tanggapannya soal ini Pak? Ya, memang ini kan transisi penyelenggaraan partisipasi publik dalam meningkatkan pelayanan publik. Ini luar biasa sebetulnya kan? Ide yang cemerlang sebetulnya. Dan akan merubah semuanya, mungkin nggak perlu lagi hadiah kalau reward yang dicerahkan oleh gubernur. Ada insentif untuk itu. Insentif ya, tapi kan ada simbolisasi pelayanan. Menang Jakarta Utara gitu. Bukankah kita senang itu dalam tanda kutip ya, kebanyakan kita senang tuh mendapat simbol-simbol seperti itu. Iya, tetapi itu kan bisa saja berpotensi dimanipulasi, bukan dimanipulasi ya, dibeli. Juri supaya Jakarta Utara yang menjadi menang kan gitu.
Karena saya punya pengalaman, punya tugas sebagai dosen UI untuk ikut dalam satu penilaian terhadap kinerja ini Jakarta Utara, Jakarta Timur dan seterusnya. Siapa yang dinyatakan menang waktu kita datang nggak complies gitu loh. Terus saya waktu itu dengan salah seorang pimpinan media, wah ini lucu ini bilang benar, iya inilah kita udah ngerti lah kan gitu kan. Maksudnya hasil penilaian ini kan bisa disetel tergantung jurinya siapa dan yang mendatangi juri siapa. Itu pun sudah bisa dibaca seperti itu. Sudah ya, bisa. Nah, tapi sekarang dengan sistem yang sangat akurat dalam menyediakan laporan berupa gambar dilakukan oleh orang yang pada tanda kutip genuine juga kan. Kalau masyarakat kan buat apa dia membohongi dirinya sendiri ya. Dia yang akan memperoleh manfaat dari perbaikan kan. Nah, saya kira ke depan ini dengan sendirinya manipulasi ini akan hilang dengan sendirinya karena nggak mungkin dimanipulasi kok toh realnya bisa kelihatan. Tidak mungkin, tapi ini terjadi. 10% informasi yang masuk ke dalam clue adalah manipulatif. Ini kan masa transisi karena kita juga birokrasi kita juga jujur saja masih belum mudah untuk melepas kebiasaan untuk membuat pimpinan senang. Padahal ini lurah-lurah hasil lelang bukan ya? Saya kira nggak hanya di kelurahan ya, di perguruan tinggi juga kalau kita ditanya Pak Dekan gimana? Beres Pak, aman Pak kan gitu. Kecuali kalau dia nanya. Semua bidang ada seperti itu ya Pak, niatnya ingin menyenangkan. Jangan bilang, saya mau tanya berapa orang nggak lulus, baru kita ceritakan. Sebenarnya ada penurunan. Nah itulah bilang dari tadi. Nah Pak Lisman sendiri melihat dengan sepertinya adanya clue seharusnya semua masalah di lingkungan masyarakat bisa terselesaikan dengan cepat seperti itu. Terinformasikan dengan cepat dan juga terselesaikan dengan cepat. Harapannya seperti itu. Tapi justru dengan adanya clue justru ada manipulasi-manipulasi baru yang terjadi. Jakarta lebih baik tanpa clue atau dengan clue yang sekarang? Itu kan harus. Karena itu kan tren global yang nggak bisa kita hindari lagi ya. Bahwa ini adalah mekanisme memudahkan masyarakat berpartisipasi, menyampaikan aspirasinya, direspons oleh mandatorinya gitu loh, bukan hanya pejabatnya ini. Yang akan kalah pemilihan kan bukan lurah-lurah ini kan, gubernurnya kan gitu loh. Pak Setiaji, jika tidak perform gitu loh maksud saya. Halo Pak Setiaji. Halo. Pak, itu dengan banyaknya 5.000 laporan per hari, itu langsung diselesaikan pada hari itu juga atau bagaimana Pak kebanyakan? Ya, tergantung ini kategori yang dilaporkan ya. Kalau yang sifatnya ringan seperti sampah, graffiti, nopingan dan sebagainya bisa diselesaikan sehari. Tapi kalau sifatnya pembangunan harus perbaikan jalan, taman, itu ada rentang waktunya dengan 3 hari. Jadi 5.000. Dengan adanya clue ini apakah sudah terlihat Pak? Ini kan tujuannya membangun Jakarta menjadi kota yang modern, terus bersih. Terus kalau saya lihat video itunya itu clue-nya kan luar biasa tuh, banyak aspek-aspek yang ingin dicapai. Apakah itu sudah kita menuju ke sana atau? Ya, jadi kita bisa lihat dari data ya. Dulu respon time kami terhadap penanganan, contoh paling kecilnya sampah, itu kan bisa berhari-hari. Tapi dengan adanya laporan clue, terus kemudian juga masyarakat bisa ngawasi, karena kita transparansi kan, kita taruh di website indikator-indikator tadi, itu sekarang penanganannya bahkan bisa sampai setengah jam. Termasuk jalan-jalan berlubang Pak Setiaji? Ya, jalan-jalan berlubang pun juga tadinya bisa berminggu-minggu, ya itu juga bisa diselesaikan dalam rentang waktu lebih cepat. Pak, ada proses validasi nggak sih Pak dari informasi yang sudah disampaikan ke dalam clue itu? Ya, jadi setiap laporan yang masuk, tentunya kan nanti akan dicek sama Pak Lurahnya langsung beserta petugasnya. Oh iya. Memang Pak Lurahnya, kita ada PPSU. Biar Pak Lurahnya nggak di kantor terus ya Pak ya? Iya, karena sekarang kita juga bisa track Pak Lurahnya sekarang dari mana dan sebagainya. Tadi. Biar ada kerjaan dari Pak Lurah ya. Ya, kami juga masih mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi, untuk menelpon ke nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Mungkin ingin mengeluhkan apa yang terkait lingkungan sekitar, memanfaatkan clue juga. Sesaat lagi usai jeda pariwara, Landstok akan segera kembali. Ya, kembali lagi di dialog kita pemirsa, dan kita mungkin sudah ada penelpon ya. Sudah ada penelpon dari Pak Iwan dari Jakarta. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Ya, silakan Pak Iwan, ada yang ingin sampaikan. Ya, saya mau memberitahukan masalah clue ini untuk pelayanan clue.
Seperti contohnya ini sudah saya foto dan laporkan lewat Clue sejak tahun lalu mengenai pohon DKI yang membahayakan, yang terlalu lebat. Karena tahun lalu pun juga di seberang jalan sudah ada yang tumbang karena angin kencang. Di daerah mana ini Pak? Di Jalan Kartanegara. Oke. Kartanegara. Okay. Nah itu pohon DKI mahoni namanya itu. Ada buahnya itu sebesar sedikit lebih besar dari buah alpukat dan keras sekali. Kalau jatuh di atas mobil itu, mobilnya sudah beberapa kali penyok. Ya? Untung mobil Pak, kalau kepala orang juga lebih bahaya lagi nih sebetulnya ya. Betul. Oke, Pak, apa yang ingin Pak Iwan sampaikan sebetulnya? Saya sudah minta ditebang. Tapi tidak direspon. Sejak kapan? Sudah dari tahun lalu. Lalu kemarin saya sudah kontak lagi. Jadi setiap saat saya minta untuk ditebang, bukan ditebang satu pohon, tapi yang mengganggu. Yang mengganggu dirapikan ya? Iya, yang di atas garasi mobil, dan itu juga ada di bawahnya ada kabel listrik. Oke. Dan juga ada pohon beringin yang juga menutupi matahari karena terlalu rimbun. Jadi kebun tanamannya itu mati semua karena tertutup tanaman beringin yang terlalu lebat. Pak Iwan pernah berkomunikasi langsung nggak dengan pihak berwenang setempat, artinya kelurahan? Saya pernah kontak ke pertanaman itu yang zaman dulu itu masih di Barito, Jakarta Selatan. Responnya? Lalu saya kontak ke bagian wali kota Jakarta Selatan. Tapi dia bilang ya nanti akan dilihat, cuma dilihat tapi ya nggak pernah ada tindakan apa-apa. Tapi dilihat nggak Pak? Nggak tahu. Saya nggak pernah ketemu lagi orang itu. Oke, baik. Ini sejak tahun lalu Pak ya? Sudah sejak tahun lalu sampai hari ini tidak sudah ada lewat pengerjaan juga apapun ya Pak Iwan ya? Ya, oke, baik. Pak Iwan, terima kasih banyak Pak. Sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Mungkin saya minta Pak Setiaji kali ya, Pak Setiaji. Iya, halo. Ya, mungkin Pak Setiaji udah mendengar laporan langsung tadi Pak dari Pak Iwan. Ya, sudah mendengar. Nah, ini gimana Pak? Ya, kita sih mesti cek dulu ya. Pertama, apakah itu pohonnya memang pohon milik pemerintah DKI atau milik masyarakat? Oke. Kalau milik masyarakat kan kita juga tidak punya kewenangan untuk menebangnya itu. Ya. Terus kedua, laporan tersebut biasanya juga ada komen-komen di dalamnya tadi. Apakah laporan tadi sudah ditindaklanjuti, artinya sudah berubah menjadi kuning, sehingga mereka sudah aware terhadap laporan itu, atau sama sekali ditinggalkan, artinya tidak melapor, warnanya tetap merah. Oke. Nah, saya sih sarankan coba sekarang difoto lagi, karena pada waktu dulu memang kami tidak punya sistem monitor room ya. Sekarang kita punya monitor room yang tiap hari akan mantau mana saja yang merah lebih dari sehari. Oke, ini sejak kita akan langsung telepon Pak Lurahnya. Itu sejak kapan Pak monitor room ini? Itu sejak Januari. Dan efektif Februari ya. Oke, jadi mungkin disarankan ke Pak Iwan untuk memfoto dan memasukkannya kembali ke dalam Clue Pak ya? Ya, karena kita akan langsung telepon Pak Lurahnya yang status masih merah. Iya, Pak Setiaji, tapi ini memang bisa sampai terbengkalai sampai sebegitu lama Pak, hingga sampai 1 tahun seperti itu Pak? Tadi kan bisa saja memang Pak Lurahnya tidak inisiatif dan sebagainya, atau memang sudah dilihat tetapi bukan tanggung jawabnya. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Dan di monitor room itulah nanti akan tugas kami akan nelpon ke Pak Lurahnya langsung. Apapun responnya nanti akan bisa kita ketahui dari situ Pak ya? Iya, betul. Oke. Karena kan kalau menurut Pak Iwan tadi, pohonnya itu adalah milik Pemda DKI sebetulnya. Iya. Oke, baik. Ini menarik sebetulnya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan. Kalau kita melihat pernyataan Pak Setiaji, ada 5.000 orang sebetulnya per hari. Cuman ya itu, kalau pernyataan Pak Iwan berarti sedikit kecewa karena sudah dari tahun kemarin ini nggak diselesaikan gitu. Nah ini apa yang perlu dilakukan menurut Anda Pak Lisman? Mungkin juga tadi ada kekeliruannya karena data kan hilang barangkali karena monitoring roomnya baru start pada bulan Januari. Biasanya data yang sebelumnya kan nggak sempat di cover lagi. Ini 5.000 loh sehari. Mau ngurusin yang sebelumnya. Berarti ada baiknya proaktif dari masyarakat juga kalau memang sudah melaporkan ingin cepat ditindaklanjuti,
tidak ada salah laporkan laporkan kembali kalau tidak ada respons gitu loh. Nah ini mungkin kembali kita sampaikan ke masyarakat ya, yang punya informasi yang pernah disampaikan ke dalam Clue yang mungkin sudah dari tahun kemarin tidak direspon. Mungkin ada baiknya untuk mengupload kembali informasi yang sudah disampaikan, karena di sistem yang baru ini sekarang sudah lebih canggih ya Pak Setiaji ya. Ya, tadi sudah ada yang memonitor langsung. Sudah ada istilahnya monitor room ya? Iya, monitor room. Monitor room di sana. Jadi kita juga akan bisa langsung melihat respon yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Iya, betul. Selain monitor room ini Pak, apakah ada satu istilahnya apa ya? Mungkin hal-hal baru di Clue yang mungkin juga masyarakat perlu ketahui. Ya, jadi di situ ada kategori. Jadi selama ini kan laporannya langsung tertuju kepada pemerintah. Tapi ada juga yang sebenarnya problemnya itu bisa ditangani oleh swasta. Contoh seperti PAM, PLN. Nah, di Clue sebenarnya ada 2 kategori tadi. Jadi masyarakat juga bisa memilah, ini harusnya ke pemerintah, atau ini juga ke swasta. Jadi termasuk hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik, air, listrik gitu ya? Iya, betul. Itu juga bisa direspon juga, tapi iya. Ya, ini kita nanti sudah kerjasama dengan private sector tadi. Artinya nanti ini akan disampaikan ke private sector itu untuk merespon atau bagaimana Pak? Iya betul. Jadi laporannya langsung masuk ke sistem pengaduannya si private tadi untuk bisa segera ditangani. Baik. Ya, ini keren sekali sebetulnya ya Pak Lisman ya. Dan ini memang sudah sudah seharusnya sejak dulu kita gunakan ini supaya partisipasi publik juga lebih terasa ya. Ya tentu. Dan kota-kota modern yang lain kan sudah melakukan itu. Kota modern seperti mana? 2009 atau 2008 saya pernah ke Seoul. Ada waktu saya menjadi anggota Dewan Transportasi Kota. Kita sampai pada satu ruang monitoring room yang mengontrol gambar dari seluruh kota, tapi memang pakai sendiri. Jadi Pemda setempat pakai CCTV yang bikin luar biasa. Tapi ini kan publik. Laporan publik langsung seperti itu. Kalau di sana wali kotanya yang langsung menerima pesan. Wali kotanya langsung ya? Gambar oleh sistem wali kota. Seperti kalau ini di istana itu ada situation room sebetulnya ya. Itu CCTV yang membaca lokasi-lokasi di seluruh Indonesia, kondisinya seperti apa. Pak, ini sebelum kita lanjutkan, ini kita angkat telepon lagi. Ini kembali Pak Iwan. Pak Iwan. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Iwan. Ya, sorry, tadi saya sudah mendengarkan responnya bahwa ini memang jelas pohon DKI. Dan pohonnya ini saya sudah laporkan berkali-kali lewat Clue. Tahun ini pun juga sudah beberapa kali saya laporkan, saya foto ulang lagi sudah. Dan saya sudah pergi ke kelurahan bilang ini sudah wewenangnya wali kota Jakarta Selatan karena terlalu tinggi dan besar. Jadi saya disuruh kontak ke wali kota. Saya sudah kontak ke wali kota. Tidak ada respon. Ini yang baik Pak Iwan. Itu saja Pak Iwan? Ya, itu saja. Baik, jadi KI ini. Ya, ini menarik sebetulnya, dan ini yang kadang-kadang saya sebagai warga juga suka keselnya gitu Pak Lisman. Ketika kita melaporkan ke pemerintahan daerah yang paling bawah, kita yang disuruh lapor lagi ke atas, bukan mereka yang melaporkan ke atas. Jadi ngerjain orang sebetulnya kalau buat saya. Nah, ini gimana Pak Lisman? Dan ini kebalikan dari standar pelayanan publik prima kan. Maksudnya? Endingnya itu adalah mereka akan bertanya ke kita apakah Anda sudah puas atau tidak kan. Nah ini kalau Bapak disuruh misalnya, ayo silakan kantor lebih atas lagi, apakah Bapak puas? Tentu Bapak bilang kan nggak puas kan. Nah ini yang harus dihandle. Pak Setiaji. Iya Pak. Halo Pak Setiaji. Nah ini Pak Iwan tadi nelpon lagi Pak, mungkin Pak Setiaji juga mendengarkan. Gimana Pak responnya Pak? Sebenarnya prosesnya itu nggak harus seperti itu ya. Pak Lurahnya sendiri yang, karena kan Pak Lurah ini sebagai urban manager, dia itu bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan yang ada di wilayahnya. Mestinya dia lah yang berkoordinasi dengan malah bukan nyuruh para warga untuk nelpon. Ini adalah suatu hal yang nanti bisa kita. Pak Setiaji, maaf kalau ini kata semestinya, apakah memang protapnya memang seperti itu?
Iya. Jadi memang di dalam protapnya seperti itu. Jadi kalau ada laporan yang bukan kewenangannya Pak Lurah, itu dia akan koordinasi langsung dengan sudinnya atau wali kotanya. Tidak menyuruh masyarakat untuk berkoordinasi langsung. Betul. Tapi mungkin itu yang tidak diketahui oleh masyarakat, Pak, karena mereka memanfaatkan clue yang mereka tahu, dilaporkan dan langsung ditindaklanjuti seperti itu, Pak. Ya, secara sistem sebenarnya sudah difasilitasi ya. Bagaimana Pak Lurah bisa langsung koordinasi juga melalui aplikasinya ke unit tertentu. Ini kalau ada, ya ini, apa kalimat mungkin yang paling tepat untuk lurah atau pejabat di daerah yang nyuruh kita untuk berkoordinasi dengan apa namanya, orang yang berada di atasnya sebetulnya. Pak Lurahnya kurang akrab sama yang di atasnya. Saya kira memang itu masalah briefing. Jadi masalah briefing? Ya, itu harus di-brief terus kan bahwa standar pelayanan itu adalah endingnya adalah Anda. Siapa yang harus di-brief? Pelayan publik, karena pelayan publik menurut briefingnya itu butir terakhir yang harus saya sampaikan kepada Pak Rudi misalnya adalah menanya apakah Bapak sudah puas. Ya, tentu Bapak kan nggak bilang suruh ketemu wali kota kan nggak puas, ini nggak memuaskan, saya harus nunggu di sini kan gitu. Nah, hanya dua hal mungkin yang terpikirkan Pak Lisman dan juga mungkin Pak Setiaji kalau memang yang dialami oleh Pak Iwan itu demikian, dua hal. Yang pertama, Pak Lurahnya itu memang tidak tahu protapnya, atau memang yang kedua malas aja sebetulnya untuk melakukan tugasnya. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar Pak Lisman, kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda. Usut manipulasi clue, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Setiaji, Kepala UPT Jakarta Smart City melalui sambungan telepon, dan di studio masih bersama Pak Lisman Manurung, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Lisman, kita nyambung ke segmen yang sebelumnya. Ini ada satu contoh apa yang dialami oleh Pak Lisman. Pak Iwan. Oh ya Pak Iwan. Bagaimana Pak Lisman melihat ini? Ya memang mestinya pada titik pelayanan itu seperti yang Pak Setiaji bilang, itu kan harus dihandle sebenarnya, jangan naik ke atas. Tapi persoalannya adalah bisa saja ketika mau disampaikan ke atas malah dikirim balik lagi kan. Standarnya adalah layani sampai puas nih. Kalau nggak puas serahkan ke saya, kata pimpinan. Nah ketika diserahkan ke pimpinan, pimpinannya marah. Kamu nggak bisa selesaikan. Sudah datang ke sini nggak bisa menyelesaikan, suruh balik lagi. Gitu. Nah yang ini yang juga mungkin harus semakin diyakinkan bahwa seluruh pekerjaan itu kan harus bisa diselesaikan. Kalau di beberapa supermarket tuh Pak, itu sekarang tuh ada ini apa namanya, survei pelayanan publik gitu ya, pelayanan masyarakat. Ada yang hijau, ada yang merah gitu. Kalau kita puas kita tekan hijau, kalau tidak puas kita tekan yang merah. Barangkali mungkin pelayanan publik harus menggunakan hal-hal seperti itu juga mungkin. Memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Nampaknya di sejumlah kantor kelurahan sudah ada seperti itu, tapi hanya mangkrak menjadi mesin begitu saja. Nah, itu dia, jangan mangkrak dong. Padahal kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu indikator yang paling yang paling penting sebetulnya kan? Ya, salah satu dari kinerja kunci itu kan, performance kan. Jadi kenapa itu penting? Karena itulah cara masyarakat menunjukkan partisipasinya gitu loh. Masyarakat berpartisipasi dengan menyatakan itu untuk menjaga kualitas pelayanan itu supaya sesuai dengan target gitu loh. Jadi jangan terbalik juga. Apakah Anda puas? Ya puas sih, tapi mau nerimo jangan. Bilang nggak puas ya nggak puas kan. Supaya ada handling problem itu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Artinya secanggih apapun, seupdate apapun aplikasinya, tapi kalau di belakangnya sebagai operator atau kayak seperti lurahnya yang mengaktifkan itu aplikasi tersebut, seharusnya memang mereka yang harus amanah memegang peran mereka seperti itu. Tidak hanya amanah, kemungkinan besar juga SOP-nya belum dibuat kan gitu loh. SOP-nya belum dibuat. Oh ya bisa saja kan penanganan masalah tertentu. Kalau ini failures gimana gitu kan? Ya ini kan menarik sebetulnya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Setiaji itu jelas protapnya sudah begitu. Dan kalau yang disampaikan oleh Pak Lurah dengan Lurah yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan tadi yang mengatakan bahwa ini sudah bukan kewenangan kita, ini kewenangan wali kota. Artinya kan sebetulnya sudah ada prosedur yang harusnya dilakukan dan siapa yang harus menyelesaikan itu, bukan? Ya, tetapi kan kalau terjadi hal yang tidak dikehendaki, kalau wali kotanya bilang kok kamu nggak bisa selesaikan, terus gimana jawabannya kan? Kamu nggak perform rupanya seperti lurah langsung dicoret lagi kan? Ini juga punishment yang harus kita lihat apakah
apakah ini layak diperlakukan terhadap orang yang tidak menangani, yang tidak mempunyai rentang tugas untuk melaksanakan itu. Seperti tadi kan pohon. Ini pohon tentu banyak hal yang harus kita lihat di sini. Apakah ini pohon yang dilindungi atau pada tanda kutip yang dianggap juga atau berdampak. Kalau misalnya dipotong akan kemana-mana gitu. Nah ini kan tentu bukan urusan lurah lagi loh Pak. Harus naik ke atas. Tapi masalahnya sekarang di tingkat atas ini, sudahkah dia punya sop bahwa jika ada kasus ini cekrek, kita handle di atas. Bukan urusan dia lagi. Ini yang selalu tidak diatur. Kan gitu loh. Dan artinya juga wali kotanya harus di brief juga ya Pak Lisman? Iya dong Pak. Karena setiap hari harus sudah di brief. Gubernur, karena gubernur di brief DPRD kan. Pak Lisman, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Dan pemirsa, demikianlah dialog Landstalk untuk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.